Side-eye. Criminal offensive side-eye. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mengetahui karangan atau tulisan Imam Syafi'i dan murid-muridnya. Dalam sejarah Islam, terdapat tokoh besar yang pemikirannya masih kita pelajari hingga hari ini, yaitu Imam Al-Syafi'i. Beliau bukan hanya seorang ulama fikih, tetapi juga peletak dasar ilmu ushul fikih. Melalui karya-karyanya dan peran murid-muridnya, pemikiran Imam Al-Syafi'i menyebar luas ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Pada video ini, kita akan membahas karya-karya Imam Al-Syafi'i serta karangan murid-muridnya dan mengapa karya tersebut sangat penting dalam perkembangan ilmu Islam. Imam Al-Syafi'i merupakan salah satu ulama dalam sejarah Islam yang memiliki pengaruh sangat luas dan dalam bidang hukum. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Lahir pada tahun 1500 Hijriah di Gaza dan wafat pada tahun 204 Hijrah di Mesir. Imam Al-Syafi'i dikenal sebagai ulama yang memiliki kecerdasan luar biasa, mengetahui berbagai disiplin ilmu seperti Al-Quran, hadis, bahasa Arab, dan fikih. Keistimewaan beliau adalah kemampuannya menyusun metode ilmiah yang sistematis dan menetapkan hukum Islam, sehingga pemikiran yang dapat kita pelajari dan mewariskan secara jelas oleh generasi setelahnya. Karya-karya Imam Al-Syafi'i. Salah satu karya terpenting Imam Al-Syafi'i adalah Kitab Al-Risalah. Kitab ini dianggap sangat tonggak lahirnya ilmu ushul fikih, yaitu ilmu yang membahas kaidah dan metode dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya. Dalam Al-Risalah, Imam Syafi'i menjelaskan secara terinci kedudukan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam, serta peran jima' dan qiyas sebagai metode penetapan hukum ketika tidak ditemukan dalil yang eksplisit. Melalui karya ini, Imam Al-Syafi'i menegaskan pentingnya hadis Nabi sebagai hujah yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran. Selain Al-Risalah, Imam Syafi'i juga menuliskan Kitab Al-Um yang merupakan kumpulan pendapat fikih beliau. Kitab ini membahas berbagai persoalan kehidupan umat Islam, mulai dari masalah ibadah seperti sholat dan puasa, hingga persoalan muamalah, pernikahan, dan hukum pidana Islam. Al-Um menjadi kitab rujukan utama dalam mazhab Syafi'i karena memuat argumentasi hukum yang disertai dalil Al-Quran dan hadis secara sistematis. Kitab ini juga menunjukkan kedalaman pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan mengaitkan teori dengan praktik kehidupan masyarakat. Karya lainnya yang paling penting adalah Ikhtilaf Al-Hadis, yaitu kitab yang membahas hadis-hadis yang tampak saling bertentangan. Dalam kitab ini, Imam Al-Syafi'i menjelaskan pertentangan tersebut pada dasarnya dapat diselesaikan melalui pemahaman konteks, pengkhususan makna, atau penguatan salah satu hadis berdasarkan sanad. Karya ini menunjukkan kemampuan Imam Al-Syafi'i dalam ilmu hadis sekaligus kehati-hatian beliau dalam menetapkan hukum. Peran murid-murid Imam Al-Syafi'i. Pemikiran Imam Al-Syafi'i tidak akan tersebar luas tanpa peran besar murid-muridnya. Mereka bukan hanya belajar langsung kepada beliau, tetapi juga menulis, meriwayatkan, dan menyebarkan ajaran-ajarannya. Salah satu terpenting adalah Al-Muzani. Ia menulis
Mukhtasar Al-Muzani, sebuah ringkasan fikih Imam Al-Syafi'i yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami. Kitab ini menjadi dasar bagi banyak ulama setelahnya untuk menulis syarat dan komentar, sehingga ajaran mazhab Syafi'i dapat terus berkembang. Murid-murid lainnya, Al-Buwaiti, yang menuliskan Mukhtasar Al-Buwaiti. Karya ini juga berisi ringkasan pendapat Imam Al-Syafi'i dan berperan penting dalam menjalankan kesinambungan pemikiran beliau. Selain itu, terdapat Ar-Rabi bin Sulaiman yang dikenal sebagai perawi utama karya-karya Imam Al-Syafi'i, khususnya Al-Um dan Al-Risalah. Melalui perannya, karya-karya tersebut dapat disampaikan generasi berikutnya sebagai autentik. Pengaruh dan relevan karya Imam Al-Syafi'i. Karya-karya Imam Al-Syafi'i beserta murid-muridnya memberikan pengaruh besar dalam perkembangan hukum Islam. Metode ini berpikir yang sistematis, berbasis dalil dan moderat menjadikan mazhab Syafi'i mudah diterima dari wilayah-wilayah termasuk Indonesia. Hingga saat ini, kitab-kitab karya Imam Al-Syafi'i masih dipelajari di pesantren, perguruan tinggi Islam, dan forum kajian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Imam Al-Syafi'i merupakan ulama besar yang tidak hanya meninggalkan mazhab, tetapi juga metodologi ilmiah yang kokoh. Melalui karya-karyanya, tulisan dan kontribusi murid-muridnya, warisan keilmuan beliau terus hidup dan relevan sepanjang zaman. Baik, itu saja materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.